setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun harus untung, ya nggak bisa. Karena untung dan rugi itu satu kesatuan, nggak akan bisa dipisahkan. Maka dari itu, kalau kita berusaha berdagang sudah dilatar belakangi sama seneng, cinta, dan itu menjadi salah satu pengorbanan yang mungkin istiqomah tidak akan pernah terputus. Oke, perkenalkan, nama saya Setio Hermawan, akrab dan sering dipanggil Hermawan. Saya kelahiran 98 dan saya tinggal di Purworejo. Untuk bidang bisnis yang saya geluti sekarang adalah peternakan sapi. Kami sudah berdiri dari sejak tahun 2016. Oke, baik. Jadi karena memang sudah menjadi tanggung jawab dan kewajiban bagi kami, saya untuk berdagang. Nah, pada saat itu kita memanfaatkan peluang dan sumber daya alam yang ada di lingkungan kami yang paling banyak adalah pertanian dan peternakan. Jadi kami memutuskan untuk memulai usaha peternakan di tahun itu setelah saya lulus dari SMA di 2016. Belum, kebetulan dari lulus SMA karena dulu SMA-nya di pondok, jadi belum sempat untuk melanglang buana ataupun terjun ke masyarakat secara langsung. Saya langsung dagang dan baru sapi yang saya jalan. Kami usaha itu bukan atas dasar meneruskan orang tua atau sesuai dengan passion gitu dulu enggak, tapi memang peluang peluang dan memanfaatkan kesempatan yang ada. Karena memang lingkungannya terlalu banyak, lingkungan kami sangat banyak sekali dengan hewan ternak. Jadi ya mungkin kesempatan itu hanya itu yang bisa, sementara baru itu yang bisa kami kerjakan yang alhamdulillah bisa sampai saat ini. Untuk merintisnya dulu itu kita mulai dari 2 sapi, tetapi 2 sapi itu adalah sapi untuk kebutuhan breeding. Dan kami sebenarnya fokusnya ke tradingnya atau jual belinya. Nah, kesempatan itu kita hanya memanfaatkan relasi peluang yang ada juga karena di sini dulu memang apa, eee, sumber ternaknya banyak, taninya banyak, terus perikanan juga banyak dan kita memanfaatkan relasi dari mungkin bos-bos atau pimpinan-pimpinan yang, dari usaha-usaha tersebut. Dari perikanan bisa kita tembusi untuk penyediaan hewan kurbannya, dari peternakan ya dari pertaniannya juga iya gitu. Awalnya seperti itu. Kalau sekarang mungkin kurang lebih 100 ekoran. Iya. Bukan cabang di mana? Kalau fokusnya sebenarnya di Jawa Tengah ini Purworejo, tetapi momentum kurban kita kepengen semampu kami kita memanfaatkan ya jaringan atau koneksi dari customer. Artinya, untuk saat ini customer terbanyak kami ada di Jawa Barat. Jadi kita membuka cabang di Jawa Barat untuk, eee, memudahkan visit, memudahkan penentuan sapi dari customer di Jawa Barat sendiri, di tepatnya kami di Sukabumi. Untuk masa-masa tersulit di peternakan itu sebenarnya kalau kita jeli, kalau kita bisa fokus terhadap satu kesempatan, itu bisa dibilang tidak ada. Artinya kesulitan kita tuh cuma satu, pakan. Jadi seiring berjalannya waktu harga pakan selalu naik, tidak pernah turun, naik naik naik, sedangkan harga sapi, harga daging masih stabil. Nah mungkin kesulitannya itu aja sih. Tapi lain daripada itu seperti penyakit, apapun itu, kalau kita sudah pernah, menjadi korban atau kita sudah pernah, terserang penyakit, kena wabah, mungkin kita bisa mengantisipasi atau mencegahnya. Momen haru itu sangat banyak sekali, Mas, karena kita berbisnis, berdagang, sekaligus beribadah ya. Artinya, barang yang kita dagangkan
itu sebuah nyawa bukan benda mati, dan di mana nyawa tersebut nantinya dijadikan untuk hewan kurban, bukan bukan untuk dijual belikan, bukan untuk apa namanya, untuk dimainkan. Nah, dengan demikian momen haru tersebut kadang muncul di mana niat yang tadinya kita bener-bener bisnis kadang terselimuti oleh, rasa iba atau perhatian kita terhadap customer yang memang benar-benar tulus untuk menjadikan hewan mulia. Jadi kalau kita jelaskan secara kasusnya itu sangat susah sekali, Mas, tapi saya yakin banyak peternak dan setiap peternak pasti punya rasa yang sangat bahagia, bangga, campur sedih ketika momen-momen kurban seperti ini. Ya, titik terendahnya ketika kita lalai, ketika kita ambisius untuk memperoleh sesuatu dan kita lupa bahwa semua ada batasan. Jadi, akan menjadi kurang bagi kita, gitu. Nah, alhamdulillah keluarga sangat mendukung sekali dan menuntut bahkan ya, menuntut dan memberikan kewajiban bahwa setiap anggota keluarga kami itu diharuskan untuk berdagang sesuai dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Kalau pengalaman saya hanya memanfaatkan melihat, membaca situasi dari orang tua, karena kebetulan orang tua kami baik bapak, ibu, kakek, nenek semuanya dari bapak, dari ibu, semua berdagang. Jadi dari pengalaman beliau-beliau, saya sudah sedikit banyak tahu dari apa namanya, kerugian-kerugian yang mungkin tanpa disengaja dari beliau-beliau sedikit tahu. Jadi kita hanya ibaratnya meneruskan, apa namanya, kebaikan-kebaikan dari orang tua, dari keluarga gitu. Jadi yang mohon maaf, mungkin kesalahan atau ketidaksengajaan, kelalaian bisa kita minimalisir, Mas. Pengorbanan terbesarnya adalah cinta, Mas. Jadi karena kita usahanya nyawa ya, ketika kita diberikan kerugian, ya kita harus berkorban. Berkorbannya ya, iya kita sayang dulu sama ternak kita. Kalau kita nggak sayang ya nggak ada ternak ini mah. Karena kalau kita harus menuntut, eee, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun harus untung, ya nggak bisa. Karena untung dan rugi itu satu kesatuan, nggak akan bisa dipisahkan. Maka dari itu, kalau kita berusaha berdagang sudah dilatar belakangi sama seneng, cinta, dan ya itu menjadi salah satu pengorbanan yang mungkin istiqomah tidak akan pernah terputus. Jadi tidak hanya pokoknya kalau profit jalani, kalau enggak gitu. Nah, bukan soal itu. Sering sih ketika kita mencintai berlebihan terhadap satu ternak, biasanya kita akan kehilangan ternak itu. Jadi pelajaran yang harus dipetik adalah kita harus menyamaratakan antara ternak satu dan ternak yang lainnya. Jadi tidak boleh berlebihan menyayangi satu ternak, dan seolah-olah tidak perhatian sama ternak yang lain, gitu. Alhamdulillah tidak, Mas, karena niatnya sudah benar. Kecuali untuk kurban sendiri mungkin ada. Kalau untuk kurban sendiri rasa haru itu akan muncul karena memang iya secara hati itu kesayangan kita gitu. Masa lalu itu sangat luar biasa ya, karena masa lalu saya di mana pada saat itu saya masih, lajang dan mungkin saya bisa menjadi apa-apa dalam artian mempunyai segala-galanya dan kesalahan yang tidak akan terulang lagi. Saya tidak bisa mengontrol, memanfaatkan, memanajemen keuangan secara baik. Jadi banyak hal mubazir yang sebenarnya tidak boleh dilakukan di masa lalu. Dan saya yakin pengalaman itu hampir semuanya merasakan. Dan kekecewaan pasti ada, kenapa nggak dialokasikan ke sini, kenapa nggak di sini, kenapa nggak di sini. Ya mungkin itu menjadi pembelajaran biar kita lebih bijak lagi, Mas. Saya sekarang
Berapa ya, saya lahir 98, berarti 27, 27 kurang lebih ya. Gini Mas, dulu kan saya masih lajang. Pada saat itu saya nikah 2022. Di 2016 sampai 2022 itu kami bisa dibilang, punya banyak material untuk hal senang-senang, tetapi sebenarnya tidak, ya mungkin boleh dilakukan secara positif, tapi, terlalu banyak hal yang mubazir menurut saya. Dulu saya senang banget dengan yang namanya, apa namanya, hobi modifikasi dan lain sebagainya. Senang kalau judi enggak, alhamdulillah. Judi enggak, tapi modifikasi yang sifatnya di situ untuk, kepuasan pribadi, Mas. Mungkin, nilainya tidak puluhan lagi, ratusan. Terus apalagi ya, ya hanya itu sih, modifikasi otomotif, Mas. Ya, jadi bukan mubazir seutuhnya enggak, karena itu kepuasan pribadi, tapi, prasangka kami, pendapat kami mungkin bisa dialokasikan dengan hal yang lebih baik, gitu ya. Jadi itu saja sih yang mungkin buk harus diperbaiki dan insyaallah tidak akan terulang lagi, tapi itu bukan penyesalan yang berlebihan. Yang membuat saya penyesalan adalah ambisinya, Mas, ambisinya untuk menjadi lebih lebih baik. Padahal mungkin Tuhan sudah ngasih yang terbaik untuk saya dan saya pengen menjadi lebih baik lagi dan akhirnya ditumbangkan. Itu aja sih. Itu yang sangat menyesal saya. Sudah punya semuanya masih minta. Serakah kan ya? Jadi dihabiskan malah. Saya 4, kok 4? Oh, berapa? Saya anak pertama. Kuliah. Irisannya? S1 keperawatan. Udah. Jadi saya usaha sapi dari 2016, itu pencarian jati diri, penghabisan uang secara ugal-ugalan itu ada di 2019, 20 sebelum menikah tuh. Jadi ketika saya sudah menikah, ketika saya lagi menikah, mau menikah, itu kondisi ekonomi, kondisi mental, kondisi psikis saya dinetralkan, dienolkan lagi. Kalau ekonomi diminuskan ya, gitu. Tetapi alhamdulillah kita bisa merangkak lagi, pelan-pelan jalan dan bisa bangkit lagi alhamdulillah. Prinsip hidup yang kami pegang sampai sekarang kami sepakat bersama keluarga. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi apa ya? Nggak ada kebahagiaan di atas membahagiakan orang lain, keluarga, rekan, lingkungan setempat. Jadi kita punya kompetisi, kompetisi yang baik insya Allah, Astaghfirul khairat ya. Berlomba-lomba untuk banyak-banyak membantu orang lain dalam hal usaha, artinya kita harus banyak-banyak, eee, tenaga kerja. Kita bisa membantu mereka mencukupi kebutuhan mereka dan, melebihkan kalau bisa, kalau mampu dan seharusnya seperti itu. Kalau udah cinta kita mau dijelek-jelekin, kita mau dikasih apapun udah, ya tetap cinta Mas, bukan cemoohan sih tapi lebih ke ngapain sih kamu usaha, orang tuamu kan udah punya gitu. Jadi itu malah menguatkan mental saya. Loh kan yang punya orang tua, saya nggak punya apa-apa gitu. Masa iya mau ngandalin orang tua terus sedangkan orang tua udah tua. Adik saya banyak gitu. Latar belakangnya dagang, dagang. Orang tua dagang nasi, Mas. Ya awalnya nasi, sampai sekarang masih nasi alhamdulillah sudah buka beberapa cabang untuk, rumah makan. Nama kami itu sebenarnya berkas Tiafa, Mas. Jadi kita tidak ambil nama lagi, kita sepakat karena keluarga kita itu saya, adik saya semuanya ada nama setianya, Setio, Setia, Setia gitu. Dan alhamdulillah rumah makannya bapak, ibu, usahanya bapak, semua pakai company nama Setia. Jadi ya saya mengambil berkah, saya mengambil segala keberkahan dari Setia tadi. Ya udah kita jadikan peternakan Setia, bekas Setia farm tuh. Dan pertaniannya juga alhamdulillah harus bisa kita atasi semua, Mas. Karena ya tadi tujuan kita tidak untuk foya-foya sendiri, kita benar-benar kepengen kita semua di latar belakang ibadah. Jadi ketika ada kesulitan ya saya kasihkan ke yang bertanggung jawab. Misal ada kesulitan, "Oh, minggu ini ada wabah nih."
Ya kita harus selektif dan siapa yang bisa mencegah wabah ini? Semuanya terlibat, tapi siapa yang punya peran penting, misal dokter hewan atau paramedis, ya udah saya serahkan semuanya gitu. Dan sebaliknya untuk yang lain-lain seperti itu sih. Modal modal awal itu ya sapi 2 ekor tadi, Mas. 2 ekor dari bapak tapi itu kan cewek, terus lanjut langsung dagang, artinya langsung dagang, ya saya mencari konsumen dulu baru saya beli, dan uangnya dapatkan dari mana? Dari konsumennya. "Ayo Pak beli kurban, nah kamu punya berapa?" Ya saya belanjakan gitu. Jadi tidak modal, modal modal kepercayaan. Awalnya seperti itu, tetapi, di periode kedua kita modal di-support dari orang tua, di-support dari keluarga, artinya keluarga semua berperan. Pesan saya itu bagi teman-teman semua yang mempunyai keluarga berlatar belakang mampu, tolong manfaatkan sebaik mungkin. Jadi jangan mentang-mentang orang tua kita sudah kaya, kita menikmati dan meneruskan usahanya. Dan saya punya prinsip, namanya meneruskan itu belum tentu lebih baik. Jadi manfaatkanlah relasi dari orang tua kita, keluarga kita yang sekiranya mampu. Dengan passion kita, kita mau usaha apa ya nggak usah niru orang tua. Tetapi kita satu langkah lebih maju kok. Dalam artian orang tua punya relasi yang kuat, kita manfaatkan relasi itu untuk kepentingan usaha kita. Saya yakin itu lebih besar dan saya yakin itu lebih istiqomah dan lebih enak dirasa di hati kita daripada mohon maaf kita meneruskan. Karena namanya meneruskan itu iya kalau kita cuma anak sulung, anak sematawayang, anak satu. Nah, kalau adik kita 5, masa ya semua ke kita? Ya, namanya keadilan kan harus ada, Mas, walaupun nggak harus sama rata, tetapi yang namanya meneruskan itu sangat sensitif sekali. Lebih baik kita, memperjuangkan, gitu. Oke, untuk yang terakhir, biar tidak lupa teman-teman semuanya, saudaraku, ingat kurban, ingat setia awam. Oke, terakhir jangan lupa untuk video-video menarik teman-teman bisa lihat terus, bisa subscribe biar nggak ketinggalan di channel Masa Asa dan jelas Mata Asa, mohon maaf. Dan teman-teman juga bisa nge-share sebanyak-banyaknya agar, eee, banyak-banyak info yang bermanfaat untuk orang banyak. Amin amin.